Nah, kita perhatikan, bacaan apa lagi yang lebih mulia daripada baca Quran? Baca Quran saja ketika suaranya diangkat ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebelahnya ada yang sedang sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwan fillah azakumullah, saudara-saudara jemaah maghrib Masjid Nurut Taqwa Condet, ya, Jakarta Timur. Kita masih membicarakan adab ketika masuk masjid. Adab ini kita bagi 3 bagian. Pertama, hal-hal yang dianjurkan. Kedua, hal-hal yang dilarang. Ini sudah kita bahas 2 kali pertemuan. Sekarang masuk bagian yang ketiga atau terakhir dari adab masjid ini, yaitu hal-hal yang dibolehkan, yang sebagian orang melarangnya, sebagian mengatakan tidak baik, padahal itu boleh-boleh saja. Nah, ini juga penting buat kita ketahui. Tentu merujuk kepada apa yang dilakukan para sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dibolehkan duduk selonjor di dalam masjid. Nah, ya, saya pernah ditegur, Pak. Saya pernah ditegur oleh ikhwan kita dari jemaah tabligh ketika selonjor yang namanya, ya, sudah lewat dari kepala 5 ini, udah nggak tahan duduk bersila itu lama-lama. Saya berselonjor itu pun menghadap kiblat, ya, ditegur. Ini tidak boleh, tidak baik. Ya, karena kita sudah menemukan bahwa tidak ada larangan duduk berselonjor di masjid. Ya, saya iya saja, tidak saya bantah. Ya, dibantah pun tidak ada gunanya. Karena beliau juga bukan ahlul ilmi itu. Cuman ikut khuruj, sering ikut khuruj itu saja. Nah, jadi dibolehkan duduk berselonjor atau meluruskan kaki, ya, menjulurkan kaki di dalam masjid. Ya, mungkin kata capek, ya, pegal, ya, namanya udah umur, ya, tidak betah, tidak tahan bersimpuh terus, bersila terus. Dibolehkan duduk meluruskan kaki di masjid. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Nah, itu kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling bertakwa kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling mengerti syariat. Ternyata beliau pernah duduk menjulurkan kakinya di dalam masjid. Beliau duduk menjulurkan kakinya dan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Ya, jadi ini kaki, biasa tumpang kaki gitu, ya. Biasa kita gitu, boleh di dalam masjid, nggak apa-apa, silakan. Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid bin Asim melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk menjulurkan kaki dan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Tapi awas, ini sangat rentan dengan terbukanya aurat, terutama yang suka pakai sarung. Kalau pakai celana nggak masalah, ya. Kalau pakai celana panjang tidak masalah. Yang biasa pakai sarung, di dalamnya tidak lagi dilapisi dengan siriwal, ya, tahu siriwal? Celana yang di atas mata, di atas lutut sedikit, itu siriwal namanya, yang lapang itu, ya. Tanpa dilapisi dengan itu, maka kita duduk selonjor. Nah, ini terbuka. Ketika ditukin kaki, aurat akan terbuka, terlihat oleh orang. Di sini dosanya
ya. Dosanya di sini karena terbukanya aurat. Bukan selonjornya yang masalah, tapi terbuka auratnya yang masalah. Jadi tolong ini masukkan buat kita yang kita suka pakai sarung, ya, tidak masalah pakai sarung, tapi tolong di dalamnya dilapisi dengan ada lagi celana yang ukurannya di bawah lutut. Jadi kalaupun sarung kita terbuka, aurat kita masih tertutup. Nah ini maksudnya. Jadi banyak tuh dijual di tempat-tempat pengajian, ya, sirwal itu. Nah usahakan kalau pakai sarung dilapisi dalam pakai sirwal sehingga auratnya terjamin tidak terbuka. Kemudian di kalangan sahabat diterima riwayat dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma keduanya juga sering begitu, sering selonjor itu di masjid. Umar dan Utsman juga melakukan selonjor, menjulurkan kakinya di masjid. Pertama contoh dari Rasulullah, kedua diikuti oleh salafus saleh yaitu para sahabat radhiyallahu anhuma. Nah, akan tetapi itu tadi seyogianya ia menjaga auratnya agar tidak terlihat, karena meletakkan kaki di atas kaki lainnya sangat memungkinkan auratnya seseorang itu terlihat, sangat memungkinkan aurat akan terbuka. Siapa yang sanggup menjaga auratnya tidak kelihatan, silakan duduk bebas, duduk selonjor, duduk tumpang kaki seperti itu, silakan, tidak apa-apa. Kemudian lagi perlu kita perhatikan di ujung kaki kita itu tidak ada mushaf, ya. Di ujung kaki kita itu tidak ada mushaf, ya. Misalnya kita selonjor ke lemari itu, di lemari itu ada mushaf, ya. Untung saja di lantai bawah kosong, ya. Kalau di lantai bawah ada isinya mushaf, kita selonjor kaki kita ke situ, ya cuman saja kurang adab kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya, jadi konteksnya bukan lagi dilarang selonjor di masjid, tapi tidak etis kita selonjor kalau di ujung kaki kita ada mushaf, ya diangkatlah mushaf itu, dipindahkanlah, atau kitanya pindah selonjornya bukan dekat dengan mushaf tersebut. Itu yang pertama, ya, dibolehkan duduk selonjor, ya, sudah bahasa kitanya, atau menjulurkan kaki di dalam masjid. Silakan bapak yang sudah sepuh, ya, jangan mengikat diri, ya, silakan bagaimana enaknya. Apalagi kita nanti Ramadan itikaf, ya, berjam-jam di masjid, di dalam masjid, ya silakan bebas, bagaimana yang nyaman saja. Yang kedua, dibolehkan juga kita tidur di masjid, ya, dibolehkan juga kita tidur di dalam masjid. Nah, ini sekali lagi, sebentar lagi Ramadan, ya, kita itikaf 10 hari terakhir biasanya, ya, tidak mungkin kita duduk terus, ya, udah capek, udah ngantuk, ya tidur, silahkan, nggak apa-apa. Dibolehkan tidur di dalam masjid bagi orang yang ingin istirahat. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, yang tinggal di Suffah, mereka tidur di dalam masjid, ya. Suffah itu adalah para sahabat yang tinggal di sana, terdiri dari kelompok para sahabat yang fakir, ya. Suffah itu suatu tempat yang agak miskin gitu. Jadi banyak sahabat yang berasal dari Suffah itu fakir, jauh lagi dari masjid. Untuk bolak-balik ke masjid ini butuh tenaga yang prima. Ialah kalau yang kaya punya kendaraan, punya onta dia untuk dikendarai. Karena di situ banyak masyarakat miskin yang fakir, mereka tidak punya onta dikendarai. Untuk jalan kaki jauh bolak-balik, maka mereka sering sekali tidur di masjid. Ya. Kemudian Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an juga pernah tidur di masjid sebelum beliau berkeluarga.
Ketika Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar adalah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Umar ini, ya, diceritakan oleh Nafi' ini pembantu pribadinya, asisten pribadinya, menceritakan bahwa Abdullah ibnu Umar memberitahukan kepadaku bahwasanya dia pernah tidur di Masjid Nabawi ketika dia masih remaja dan belum berkeluarga. Ya, kalau di daerah Minang, Sumatera Barat, laki-laki yang belum menikah itu lalu di surau makan di lapau. Nah, itu terkenal sekali, ya. Surau itu artinya suro, ya. Musola kita ini di Sumatera Barat namanya surau. Suro dari bahasa Arab, tempat bermusyawarah. Tidurnya di musola, ya, bukan di rumah, ya. Makanya di warung. Lapau itu warung, ya. Nah, jadi tidak ada masalah tidur di musola, di masjid, di tempat ibadah. Nah, merujuk kepada pertama para sahabat dari Suffah, sering tidur di masjid. Kemudian Abdullah ibnu Umar juga sebelum menikah tidur di masjid, tidak ada protes, ya, tidak ada teguran dari sahabat yang lain. Berarti ini sudah menjadi takririyah, sudah persetujuan daripada ulama di kalangan sahabat, juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Namun demikian perlu diperhatikan, ya, bagi yang tidur di masjid hendaknya menjaga kesucian masjid, kebersihan masjid. Apalagi kalau masjid kita pakai karpet. Nah, ini sekarang aja nih karena Covid, karpet tidak digelar. Tapi kalau setelah Covid nanti karpet digelar, dijaga kebersihan kesucian karpet itu. Tidurnya pulas, lalu keluar lagi air apa di sini? Air liur, ya. Memang air itu suci, Pak. Ya. Air itu suci. Ketika kena sajadah itu bukan najis. Sah kita sholat di situ. Tapi aromanya hidung ini nggak kuat. Ya. Aromanya ada yang sujud nanti setelah kita ngiler itu, ya, mereka nggak khusyuk, terganggu kekhusyukannya. Ya, walaupun air liur itu suci, tapi itu kan mengurangi khidmatnya kita beribadah. Jadi kalau mau tidur di masjid, ya bawalah, kalau bukan bawa bantal, ya apalah untuk alas kita. Kalau yang suka ngiler, kalau nggak suka ngiler ya nggak masalah gitu, ya. Atau mungkin disediakan tempat khusus untuk tempat tidur, tempat istirahat, silahkan, ya. Pada intinya dibolehkan tidur di masjid. Dan juga kalau qadarullah wa ma syaa fa'al, nanti mimpi basah ketika tidur di masjid, ya mungkin saja. Maka hendaknya dia segera ke kamar mandi, segera dia bersuci daripada hadas besar tersebut. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya dibolehkan kita tidur di masjid. Sudah dua. Yang ketiga, dibolehkan juga kita makan minum di masjid, tidak masalah, ya. Makan minum di dalam masjid ini ada juga sebagian kaum muslimin yang melarang makan minum di masjid, tidak boleh. Padahal ini suatu hal yang mubah, suatu hal yang mubah itu dibolehkan saja. Kenapa? Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan di dalam masjid. Ternyata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah makan di dalam masjid. Dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bolehnya hal itu. Ya, bukankah kita sudah sepakat dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik. Nah, karena Rasulullah pernah makan di masjid, maka tiada salahnya kita juga boleh makan di dalam masjid. Kemudian Abdullah bin Harith bin Juz'in Az-Zubaid radhiyallahu anhu berkata, "Kunna na'kulul
khubza wal lahma ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjidi. Kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, pernah makan roti dan makan daging di dalam masjid. Ya, orang Arab itu tidak makan nasi, Pak. Ya, makan roti dan daging. Ya, sekarang kan sudah meluas pula ke sini roti dan daging itu, atau disebut dengan kebab. Ya, kebab itu kan roti dan daging, bukan daging dan nasi. Ah, itu dimakan oleh para sahabat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kalau kita lihat di Al-Haram, di An-Nabawi, setiap Senin dan Kamis itu diadakan iftar jama'i, buka puasa bersama. Ya, mungkin yang sudah pernah umroh, ya, perhatikan Senin, Kamis, atau di Ramadan, kita umroh Ramadan, ya, dibiasakan itu iftar jama'i, dan makanan melimpah, jadi tidak ada yang kelaparan ketika itu. Ya, untuk menjaga kebersihan masjid digelar plastik. Ya, begitu selesai langsung digulung plastik secepatnya petugas untuk melapor keluar, lalu dilaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nah, demikian. Jadi pada dasarnya makan dan minum itu dibolehkan di masjid dengan catatan bisa menjaga kebersihan masjid. Nah, karena kadang-kadang sebagian kita kaum muslimin sudah dapat makanan gratis, nah, kadang-kadang tidak bisa menjaga kebersihan, makanan bersisa, berserakan, ya. Nah, ini maka DKM juga harus kerja keras menyiapkan tempat sampahnya itu. Nah, ini kalau ini bisa kita lakukan, kenapa tidak? Ini tambah mempererat persaudaraan di antara kita. Dengan makan bersama, minum bersama, itu bisa mengeratkan ukhuwah di antara kita. Nah, jadi kembali dibolehkan makan dan minum di masjid sepanjang kita bisa menjaga kebersihan dan kenyamanan di masjid itu. Yang keempat dibolehkan membicarakan urusan dunia di masjid. Ya, ternyata masjid itu bukan hanya untuk ibadah. Masjid itu bukan hanya untuk ibadah. Kita dibolehkan juga membicarakan urusan dunia, perekonomian misalnya. Ya, tentu dalam batas-batas tertentu. Dalam batas-batas tertentu. Hadis dari Samma bin Harab, beliau berkata, qultu li Jabir bin Samurah, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Kathiran kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha hatta tatlu'a asy-syams. Fa idza tala'ati asy-syams qama wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyah fayadhakuna wa yatabassam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan An-Nasa'i. Kata Samma bin Harab, aku tanyakan kepada Jabir, ya, ini dia sahabat yang mulia. Aku tanyakan kepada Jabir bin Samurah, apakah engkau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jabir bin Samurah menjawab, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam seringkali tidak bangun dari tempat di mana beliau sholat, ya. Dan ketika itu sholat subuh sampai matahari terbit. Jadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat subuh beliau tidak kunjung bangun dari tempat sholatnya itu. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Jadi beliau mengisinya dengan zikir, ya, dengan zikir dan juga tilawah,
dan lainnya. Bila matahari sudah terbit, beliau baru bangun, dan mereka para sahabat membicarakan dan menceritakan tentang kisah mereka ketika masa jahiliyah. Ya, saling ngobrol pengalaman sebelum masuk Islam. Ya. Sehingga ketika itu mereka tertawa karena ada yang lucu, ya. Kan pengalaman masa lalu itu ada yang lucu, mereka tertawa. Dan kemudian Nabi SAW pun tersenyum. Nah, ini menunjukkan karena ini tidak beliau ingkari, beliau berarti membiarkan perbuatan sahabat bicara ngalur ngidul, membicarakan pengalaman ketika masa jahiliyah, tidak ditegur oleh Nabi SAW, menunjukkan boleh. Jadi boleh kita bercerita, ngobrol di dalam masjid. Akan tetapi harus diperhatikan beberapa hal, ya, walaupun bebas tapi ada keterikatannya, tidak bebas bablas begitu saja. Pertama, lihat kanan dan kiri, ada enggak yang sedang sholat sunnah? Kalau ada yang sholat sunnah, yang sedang sholat, nah, jangan berbicara. Atau kalau mau berbicara, berbisik saja. Jangan sampai mengganggu kekhusyukan orang beribadah, terutama melaksanakan sholat. Karena dalam riwayat lain, ada seseorang yang membaca Al-Quran dengan mengangkat suaranya. Di sebelahnya ada yang sholat. Nabi melihat, spontan Nabi menegur yang baca Quran. Pelankan suaramu, kata Nabi. Ya, jangan mengganggu yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perhatikan, bacaan apa lagi yang lebih mulia daripada baca Quran? Baca Quran saja ketika suaranya diangkat, ditegur oleh Nabi SAW. Kenapa? Sebelahnya ada yang sedang sholat. Apalagi kita sedang ngobrol, ya, yang kita obrolnya masalah dunia lagi, ya. Maka lihat kanan kiri, ada nggak yang sholat? Kalau nggak ada yang sholat, silahkan. Kalau ada yang sholat, stop atau pelankan, gitu. Ya, jangan mengganggu orang yang sedang sholat, orang yang sedang baca Quran, atau orang yang sedang mendengarkan pengajian di masjid. Nah, seperti ini, kajian sedang berlangsung, lalu kita ngobrol. Nah, ini nggak boleh, tidak boleh. Ya, kita fokus mendengarkan kajian dulu. Kalau mau penting yang kita obrolkan, ya mungkin turun ke bawah, di lantai bawah kita ngobrol, silahkan. Yang kedua, jangan jadi kebiasaan, ya. Jadi insidentil ngobrol masalah duniawi, silahkan. Tapi jangan rutinitas, setiap ke masjid ngobrol, Kapan itu Quran itu kita baca? Ya. Kita beli lemari, kita pajang Quran untuk kita baca, supaya kita merutinkan baca Quran di dalam masjid. Kalau kita rutinitas setiap ke masjid ngobrol, ya kita tidak pernah baca Quran dong. Kita tidak berzikir, padahal masjid kita bangun untuk beribadah. Jadi untuk selingan boleh, mengusir kebosanan, mengusir kejenuhan, ya, insidentil kita dibolehkan ngobrol masalah duniawi. Selanjutnya, yang ketiga, hindari pembicaraan atau perbuatan yang diharamkan. Ngobrol itu sudah masuk kepada ghibah, masuk kepada namimah. Sekarang yang musim-musimnya sekarang orang menghibah penguasa, ya, menggunjing presiden, menggunjing pejabat. Sezolim-zolimnya seseorang tetap tidak boleh kita gunjingkan, tidak boleh kita ghibah. Yang namanya ghibah tetap haram, apalagi dilakukan di masjid, ya, ini berlipat dosanya. Nah, jadi tolong pilih topik obrolan kita itu jangan sampai kepada ghibah, apalagi namimah, adu domba, ya, jangan sampai. Itu kita perhatikan. Kemudian pembicaraan itu jangan terlalu banyak, sekedarnya saja, sekadar mengusir kejenuhan, kebosanan.
Ya, itu yang keempat. Ya, membicarakan urusan duniawi. Itu dibolehkan sepanjang tidak rutinitas, tidak mengganggu orang sedang sholat, sedang baca Quran, dan sedang ibadah lainnya. Selanjutnya, yang kelima, dibolehkan juga di dalam masjid itu kalau memungkinkan tempatnya. Ya, ini ditanyakan ketika pertemuan bulan lalu, latihan perang. Ya, latihan perang dibolehkan. Mungkin juga latihan silat, bela diri, silahkan. Ya, kalau waktu beribadah sudah selesai, ya, maka di dalamnya dibolehkan kita, ya, latihan perang atau sejenisnya, ya, belajar silat, ya, silahkan. Itu tidak apa-apa. Dalam hadis yang panjang dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, diceritakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menonton dari rumahnya. Kan rumah Aisyah, rumah Nabi itu sebelahnya masjid. Nah, di dalam masjid orang sedang melakukan, ya, latihan main tombak gitu. Nah, itu hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di masjid dibolehkan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti itu, berjaga-jaga. Apalagi sekarang kaum muslimin sedang di ujung tanduk gitu, ya, banyak yang mengancam, ya, Syiah, ya, liberal, ya, komunis, ya, mereka bersatu ketika, ya, menghadapi kita kaum muslimin sesuai dengan apa yang telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah hampir datang waktunya musuh-musuh Islam menggerubuti kalian seperti makanan dikerubuti oleh orang-orang yang lapar. Ya, terbayang ketika kita iftar jama'i, buka puasa bersama, detik-detik adzan maghrib akan berkumandang, semua pasangan mata tertuju kepada makanan yang enak, minuman yang lezat. Walaupun tidak terucap dalam mulut, tapi dari matanya bisa kita baca. Ya, awas nanti kalau azan maghrib berkumandang, akan saya ambil ini, akan saya copot ini, akan saya makan ini. Begitulah keadaan kaum muslimin pada hari ini. Di sekeliling kita musuh, ya, Syiah, ya, komunis, ya, Yahudi, Nasara, ya, mereka bersatu, saling panggil memanggil, saling memberitahukan, menjepit kita. Kita perhatikan saja, ketika mereka yang salah hilang begitu saja, tidak diproses hukum. Ketika kaum muslimin yang dianggap salah, baru dianggap salah, belum tentu salah, langsung ditangkap, ya, langsung ditangkap. Sudah kita rasakan. Nah, jadi kita dibolehkan belajar bela diri, silat, segala macam, silahkan, walaupun di masjid. Selanjutnya, yang keenam, dibolehkan juga kepada kita memakai sandal di masjid. Nah, ini kontroversi ini. Memakai sandal di masjid, ya, nanti akan kita terangkan, ya. Sholat memakai sandal di dalam masjid itu malah termasuk sunnah, termasuk, ya, pernah dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi idh khala'a na'laihi fawada'ahuma an yasarihi falamma ra'a dhalika alqaw ni'alahum falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum qalu
ra'ainaka alqaitu na'laika fa'alqaina ni'alana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Jibrila alaihi salam atani fa akhbarani anna fihima qadaran aw qala adha wa qala idza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw adha falyamsahu wal yusalli fihima. Nah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat, lalu tiba-tiba beliau melepas sendalnya, lalu meletakkan di samping kirinya. Ya, awalnya Rasulullah salat pakai sendal, lalu tiba-tiba beliau melepas sendalnya, naruh di sebelah kiri beliau. Waktu itu syariat belum turun, belum ada aturan sendal menyendal ini. Maka ketika itu para sahabat melihat itu, mereka pun ikut melepas sendal. Ya, latah aja. Karena Nabi melepas sendal, mereka juga ikut melepas sendal. Selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa kalian ikutan melepas sendal kalian? Nah, ini menunjukkan tidak disuruh melepas sendal. Lalu mereka menjawab, kami melihat engkau melepas sendal engkau ya Rasul, maka kami pun ikut melepaskannya. Kami hanya sekedar mencontoh, ya, karena engkau kami lihat melepaskan sendal, kami juga ikut melepaskan sendal. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau tadi saya sesungguhnya malaikat datang memberitahu, ya, datang memberitahu, malaikat Jibril alaihi salam mendatangiku dan memberitahuku bahwa pada kedua sendalku ada kotoran. Ternyata beliau setelah menginjak najis, ya, ada kotoran, atau beliau bersabda ada najisnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, lihat dulu, jika dia melihat ada kotoran dan najis pada sendalnya, maka bersihkanlah najis itu dan sholatlah dengan kedua sendal itu. Ini dalil menunjukkan, ya, bukan hanya dibolehkan, malah disyariatkan sholat pakai sendal. Dan menurut riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, fa idza jaa ahadukumul masjida falyaqlib na'lah falyanzur fiha fa in ra'a biha khabathan falyumassahu bil ardi thumma liyusalli fihima. Jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, maka lihatlah di balik sendalnya, jika ada kotoran maka usapkanlah ke tanah, kemudian sholatlah dengan menggunakan dua sendal itu. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, Ad-Darimi. Nah, supaya tidak timbul fitnah, ini perlu kita jelaskan, ya, jangan ini ditelan mentah, ya, ini perlu disampaikan dulu. Ingat, di masa Nabi masjidnya tidak sama dengan masjid kita. Masjid Nabi itu pasir, ya, tidak pakai atap. Kalau hujan turun, ya, jadi lumpur. Maka tidak jarang Nabi itu sujud di atas lumpur. Jidak beliau ini bergelimang lumpur. Itulah gambaran masjidnya Nabi. Maka kalau di atas pasir kita pakai sendal, ya enggak mengapa, silahkan. Sekarang masjid kita sudah pakai ubin yang bersih, sudah dipel lagi, ya, sudah kasih pewangi lagi, bahkan pakai karpet. Lalu seenaknya saja kita bawa sendal di rumah diinjakkan ke karpet, ya enggak bisa, enggak cocok, ya, konteks hadisnya. Memang pada hari ini masih ada yang seperti itu, tapi lihat dulu sendalnya, ya. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, sebagian kaum muslimin itu sendalnya langsung aja dibawa ke dalam, tapi memang sendalnya itu bersih.
Sendalnya itu bersih, dia turun dari hotel tidak menginjak lumpur, tidak menginjak kotoran, langsung ke lantai masjid juga seperti ini, ya nggak masalah, silahkan. Jadi jangan, tidak usah diterapkan di Nurut Taqwa. Ini akan menimbulkan fitnah. Ini aliran sesat dari mana lagi ini? Ya, akan menambah fitnah, akan membuat kegaduhan. Nah, ada satu kaidah menjaga mafsadat, ya, membentengi kemudaratan lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Memang sih kita akui sholat pakai sandal itu bagian daripada sunnah, kita mengambil manfaat dari situ, tapi awas, kita lebih didahulukan membatasi, membentengi terjadinya mudarat, terjadinya kegaduhan, ya. Dicondet sekarang udah masuk aliran baru. Aliran apa itu? Aliran sesat, ya. Mereka sholat pakai sendal, siapa ustaznya? Itu orang Bogor. Ribut lagi kan. Jadi tidak usah ini kita amalkan. Ini untuk menambah wawasan perbendaharaan kita saja. Dan kemudian setelah itu lahirlah suatu batasan syariat bagi yang sholat membawa sendal. Terlebih dahulu sendal, bawah sendalnya itu dilihat. Kalau ada najisnya maka perlu dibersihkan, baru boleh dibawa. Tidak langsung selonong boy saja. Nah, itulah Rasulullah ditegur oleh malaikat karena tanpa beliau sadari ada najis di bawah sendal beliau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim